dakwah zaman sahabat itu sampai dari masa sembunyi-sembunyi. Nah, itu bayangkan ya. Mau ngaji aja, pertama kali Islam muncul di Mekah itu dengan cara sembunyi ya, di rumahnya Arqam bin Arqam itu. Kalau ada orang nggak berani keluar, nggak ada masuk. Sampai segitunya, mau ngaji aja sembunyi-sembunyi. Nah ini sekarang pengajian sudah terbuka, banyak orang yang sembunyi-sembunyi untuk datang. Ya, kenapa? Dia merasa malu kalau datang, jadi sembunyi, jadinya nggak datang. Nah itu bedanya. Sama sembunyinya, tapi sembunyi menghindari, yang satu sembunyi untuk datang. Nah, tema kita ini memang sesuai sebenarnya ya dengan masa kita sekarang. Jadi memang saya kebagian masalah pemikiran Islam dan akhlak ya. Jadi yang pertama ini kita bahas tentang malu. Temanya yang malu yang mulia. Ini sangat menarik. Jadi dalam Islam itu malu itu memang mulia sekali. Tapi jangan dipleseti malu-maluin. Ya. Makanya jangan ditambahin akhiran. Ya. Malu, titik. Ya, jangan malu-maluin. Yang mulia yang malu. Terbalik, yang malu yang. Nah, ini hadis pertama. Ya, inna mimma adrokan nas min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya termasuk yang masih didapatkan oleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama adalah apabila engkau tidak malu maka lakukanlah apa yang engkau suka. Ah, ini enak. Ini satu-satu hadis yang enak. Kita diberi kebebasan. Maka kalau ada orang bilang Islam itu mengekang, itu salah. Di Al-Quran saja sudah jelas, la ikraha fiddin. Tidak ada apa paksaan. Berarti boleh milih. Tambah hadis ini lagi. Kamu mau ngapain saja silakan, asal kamu tidak punya rasa malu. Bebas. Ya, itulah Islam. Makanya dalam Al-Quran ya udkhulu fisilmi kafa. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Jadi tidak boleh tanggung-tanggung. Kalau enggak mau la ikraha fiddin. Jangan masuk Islam. Jadi ada yang menarik pertanyaan dari mahasiswa. Pak, bagaimana orang Islam yang dia itu tidak sholat? Nah itu. Ya dia Islam namun tidak beriman. Itu. Berarti nanti dia masuk neraka. Oh, neraka itu untuk siapa saja, surga pun untuk siapa saja. Gitu. Neraka orang Islam juga bisa masuk neraka, tapi akhirnya masuk surga. Nah, jadi nanti kalau dia masuk neraka cuma walking saja, jalan-jalan tergantung amalnya. Kalau banyak amal buruknya lama, ya. Kalau bagus sedikit, amal buruknya cepat, ya. Ada yang tidak masuk neraka dulu. Jadi hadis ini ya Al-Khattabi menerangkan ya, mengapa Rasulullah SAW memberitakan dengan kalimat perintah ya, silakan lakukan apa yang kamu suka, kan perintah ya. Nah beliau berkata ketika rasa malu itu mencegah dari perbuatan yang jelek, maka orang yang tidak punya rasa malu seolah-olah dia diperintah oleh tabiatnya untuk berbuat sesukanya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW di sini menggunakan kata perintah, tidak menggunakan kata yang menunjukkan pemberitahan. Itu penyebabnya. Jadi sebenarnya rasa malu itu bisa mencegah orang melakukan perbuatan jelek. Itu rasa malu. Kita lihat. Lalu malu itu seperti apa sebenarnya? Ayo supaya bisa jawab. Malu itu seperti apa sebenarnya? Malu. Kalau ditanya, ya akhwat, kamu sudah punya rasa malu belum? Hah? Sudah punya rasa malu belum? Belum buat KTP-nya enggak? Jangan nunggu kartu sabar ya. Yang ikhwannya, sudah punya rasa malu belum? Kenapa kita mikir? Takut salah. Nah ini sudah punya rasa malu. Karena takut salah. Kalau ditanya nggak jawab terus, nah itu malu-maluin baru. Nah itu ya. Nah, sahabat juga ditanya oleh Rasulullah itu,
Ya, malulah kalian kepada Allah dengan semalu-malunya. Dijawab oleh sahabat, ya Rasulullah, kami sudah punya rasa malu kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Bukan itu maksudnya, ya. Akan tetapi barang siapa yang benar-benar merasa malu kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia harus menjaga kepala beserta isinya. Satu. Yang pertama, kalau orang itu memang malu kepada Allah, menjaga kepala beserta isinya. Isinya kepala itu apa saja? Otak. Otak itu apa? Tempat apa? Tempat berpikir, yang memutuskan sesuatu itu dikerjakan atau tidak. Jadi bukan hanya menunduk kalau lihat perempuan, tapi menghayal. Ini malu yang sesungguhnya, luar biasa kan? Kenapa? Karena Allah itu tahu yang lahir maupun yang batin. Kita termalukan betul ini dengan hadis ini. Malu itu mulai dari apa? Pikiran, ya, kepala beserta isi. Betapa banyak kita ini malu akhirnya gara-gara hadis ini. Ada perempuan cantik lewat terus menundukkan pandangan. Tapi pikirannya tuh seandainya, ya Allah, kok ada makhluk cantik itu? Itu bidadari turun dari blok berapa? Pikirannya, ya toh? Coba. Ketika ada sesuatu yang tidak pantas dilihat, kita berusaha memalingkan muka, tutup mata, ya toh? Tapi pikirannya, kok bisa ya? Kenapa? Mikir. Hati. Malu yang sesungguhnya yang pertama kali adalah kepala beserta isinya. Yang kedua, menjaga perut beserta isinya. Coba lihat koruptor itu. Kita itu banyak melakukan kemaksiatan itu dalam hubungan muamalah diawali dari perut. Karena ingin apa? Ingin memuaskan nafsu. Untung ini nggak tertulis serta bawahnya ya. Nah, ini baru perut terus tak isinya. Bayangkan. Orang berlomba-lomba. Kalau makan, punya dia nggak ada lauknya, ambil lauk teman. Orang tua karena ingin memberi makan anaknya, sampai jual-jual barang, sampai jual diri, menjual harga diri, mencuri, kan begitu kan? Kenapa? Ngurusi perut dan isi perut, gitu. Tapi orang yang malu kepada Allah, dia menjaga itu. Yang kedua adalah menjaga perut beserta isinya. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu bisa memunculkan kemarahan Allah. Banyak coba lihat orang sehat ngemis. Lah ngemis kalau dia mampu bekerja itu pendustaan itu. Pura-pura sakit itu dusta itu. Pura-pura miskin juga dusta. Pengemis sudah kaya raya masih ngemis juga. Kan dusta dia, dan termasuk orang yang tidak bersyukur. Dia tuh urusan apa? Perut lagi. Otaknya lagi. Orang gampang ditipu, dah tipu saja pura-pura cacat, kan gitu. Dan yang ketiga, malu yang sesungguhnya adalah apa? Dia terus mengingat kematian. Orang yang memiliki rasa malu mesti yang dipikirin itu kalau mati itu gimana nantinya. Mikir terus, nanti kalau masuk neraka itu gimana. Dia mikir kematian. Satu hal yang sulit ditentukan walaupun ada ilmunya, prediksi dokter apalagi ya. Ini kalau menurut ilmu kami cuma 3 bulan lagi. Ada yang paling hebat 1 menit lagi. Prediksi. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang divonis 1 bulan ternyata bertahun-tahun dia bisa hidup. Tapi apakah kita nunggu vonis dulu baru mikir kematian? Enggak. Bagi orang yang memiliki rasa malu kepada Allah, tidak menunggu vonis kematian, tapi dia sudah memikirkan apa yang harus dia lakukan. Ya, orang menginginkan akhirat, dia pasti akan meninggalkan keindahan dunia.
Tapi maksud meninggalkan itu bukan kita nggak suka sama sekali. Apa kata Allah? Wala tansa nasibaka. Janganlah kamu melupakan bagian mana? Bagianmu di dunia. Ya. Jadi boleh saja. Artinya itu jangan melupakan itu ya sekedarnya saja. Mikirin akhirat. Wah, supaya IP dapat besar. Berbagai cara digunakan. Banyak taktik, mulai meja yang ditulisi, tulis kursi-kursi mahasiswa itu ada tulisan-tulisan. Apalagi sekarang sudah canggih tuh, yang bisa dilihat kalau disenterin, ditulis. Pulpennya ada senter teh. Karena apa? Urusan dunia, cinta dunia. Ikut kampanye apapun dilakukan supaya menang, kalah masuk rumah sakit jiwa, dikejar-kejar orang. Ya namanya internet itu kan senang aja tawarin, udah pinjam aja uang, nanti kalau kamu udah jadi gampang kan gantinya banyak proyeknya siap, ya kan? Orang melamar kerja, ya PNS rela melakukan uang banyak-banyak, gampang nanti kan PNS itu. Aduh. Dia mikirnya dunia. Tapi kalau orang punya rasa malu dia akan mikirkan kematian, yang berakhir mikirkan akhirat. Dan dia pasti akan meninggalkan keindahan dunia. Artinya apa? Yang terlalu asik-asik maka rumah irama itu bagus sekali. Yang enak-enak itu dilarang. Bukan dilarang sebenarnya. Ya. Jangan sampai kebablasan. Kata siapa khamr itu enak? Bohong orang kalau bilang khamr itu enak. Coba suruh dia minum, nggak enak. Gitu. Tapi karena dia kecanduan saja jadi minum terus. Ya tuh. Kamu kalau disuruh minum obat, enak nggak? Iya tuh. Yang namanya alkohol itu yang nggak enak. Ya, kalau dikasih apa aja bisa hidup. Coba bayangin, kita jadi minum. Indonesia itu paling kreatif untuk masuk neraka itu. Buat oplosan. Kamu cari di luar negeri yang namanya oplosan itu nggak ada. Hanya ada di Indonesia. Ya, campur spiritus itu kan bahan bakar semua. Jadi sebelum masuk neraka dia sudah membuat bahan bakar sendiri. Coba luar biasanya orang Indonesia. Ya. Jadi dia sebelum supaya mungkin dia mikir supaya terlatih. Nah, orang kita ini kan suka terlatih kan? Kan kalau kita biasa dipukul, nanti kalau dipukul orang kan nggak sakit. Nah kalau biasa dia dibakar, isinya bensin segala macam, masuk neraka langsung hangus. Itu katanya. Ya toh, salah. Ya. Barang siapa melakukan ini, berarti dia benar-benar merasa malu kepada Allah. Ini lihat, penting. Ya. Yang pertama adalah yang malu itu adalah menjaga kepala beserta isinya. Enggak penting kamu nunduk, enggak penting kamu pejamkan matamu, ya kamu tutup telingamu kalau pikiranmu tetap ngeres ya tetap. Tapi malu itu kepala beserta isinya, pikiran. Mikir saja enggak sempat. Dan perlu kita ketahui bahwa kepala kita ini hanya menyimpan, ya, hanya bisa mengeluarkan dan memikirkan apa yang kita masukkan. Kalau kamu tidak pernah mendengar, melihat sesuatu yang tidak pantas, maka otakmu tidak bisa berimprovisasi, nggak bisa dia. Lihat anak kecil itu. Contohnya anak kecil aja. Dia belum pernah dengar kata A, nggak bisa dia ngomong A. Tarzan contohnya. Atau di dunia modern, kita nggak pernah ke Arab. Mau ngomong Arab kan susah. Iya kan? Bingung kita. Apalagi bahasa Thailand yang aneh itu. Yang paling susah itu. Coba bayangkan. Kenapa? Memang otak kita nggak bisa. Kalau belum dimasukkan, masuk. Dan hebatnya lagi, otak kita itu kalau kita nggak mau nerima dia nggak akan masuk. Contoh kamu kuliah, matamu lihat ke depan, telingamu mendengar, tapi hatimu tidak suka, maka pikiranmu tidak mau menerima. Berjam-jamlah kamu ada di sana tidak bisa masuk apa yang disampaikan orang. Hebatnya otak kita itu. Ya, jadi kalau kita nggak mau menerima nggak bisa masuk. Itu. Jadi kalau pikiran kita mungkin sekarang ada yang fiktor itu karena waktu itu menerima, direkam, matanya nggak berkedip. Jadi kedipan mata itu mempengaruhi rekaman. Jadi kalau orang lihat itu semakin banyak rekamannya.
Ya, tapi kalau nah itu cacingan itu enggak. Maka cacingan itu mempengaruhi kecerdasan. Iya. Jadi rekaman di dalam itu enggak sempurna. Ya. Nah inilah ya malu yang sesungguhnya. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini, betapa seharusnya memang kita sudah merasa malu. Ya. Nah kemudian malu itu adalah bagian daripada iman. Ya. Al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Jadi orang yang malu itu wajar disebut orang yang mulia. Karena orang yang malu merupakan bagian dari orang yang beriman. Itu luar biasa. Dan orang yang beriman itu orang-orang yang mulia. Malu. Jadi dia percaya apa yang dia lakukan itu benar atau tidak. Nah, jadi maka kamu perhatikan, kalau nggak punya rasa malu berarti keimanan kita berkurang. Maka benarlah kata Nabi, tidaklah dikatakan beriman orang yang melakukan pencurian. Ya kan? Kenapa? Karena saat itu dia nggak percaya kepada Allah dan dia tidak punya rasa malu kepada Allah karena Allah itu maha melihat. Kan begitu? Maka wajarlah al-haya'u minal iman. Bahwa malu itu sebagian daripada iman. Karena dia nggak malu, Allah melihat dia melakukan kejahatan. Bayangkan ini kalau sudah masuk rasa malu ini, ya, kamu mau melakukan kesalahan saja mikir kok. Nanti, nah itu. Tapi kalau yang sudah ahli kan, ya, biasa-biasa saja. Maka malu itu yang paling utama harus dimiliki. Selanjutnya, malu itu sifat malaikat. Nah ini dia. Ya, saya tanya, kalian pernah dengar malaikat itu tidak pernah masuk ke kamar mandi? Jadi tempat yang tidak dimasuki oleh malaikat salah satunya adalah kamar mandi. Kenapa? Malu dia lihat kamu telanjang. Iya. Jadi malaikat yang mengiringi kita itu dia tidak akan masuk ke kamar mandi kalau kita di kamar mandi. Tapi jangan kamu akal-akali, berarti kalau bermaksiat di kamar mandi, malaikat nggak masuk. Bukan itu maknanya, malaikat itu bisa lihat, tapi kan dia menghormati, dia tidak mau masuk kamar mandi. Yang kedua, kamar mandi itu kotor. Dan kenapa kok kita ketika keluar kamar mandi disuruh baca doa ghufronaka? Ya Allah ampunilah. Ya kan? Kita minta ampun, kenapa? Karena ketika kita dalam kamar mandi itu sebenarnya nggak malu. Ya. Nah, hadis ini berkaitan dengan siapa? Kira-kira ada yang ingat ceritanya hadis ini? Bagaimana aku tidak malu kepada seorang yang para malaikat pun merasa malu kepadanya? Siapa kira-kira? Kisah siapa ini? Suatu ketika Rasulullah SAW itu berkumpul dengan sahabatnya. Jadi Rasul itu biasa kumpul dengan sahabat itu. Tapi hebatnya Rasulullah itu, ya, orang bisa hormat dengan dia tanpa merasa canggung. Abu Bakar sebagai mertuanya, sebagai sahabatnya, itu lebih tua. Tapi dengan Rasulullah itu seperti sahabat aja ngomong biasa. Tapi orang tetap hormat kepada Rasulullah. Ada Umar, ada Ali, dan sahabat yang lainnya ngobrol. Nah saat itu Rasulullah kelihatan pahanya. Ya, kelihatan pahanya. Masuklah Utsman, lalu ditutup paha Nabi itu. Ketika Utsman keluar, terbuka lagi, Nabi tidak berasa menutup. Lalu bertanya sahabat ini, ya Rasulullah, kenapa ketika Utsman datang engkau tutup pahamu? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Bagaimana aku tidak malu kepada seseorang yang para malaikat pun merasa malu kepadanya. Itu. Namun hadis ini bukan berarti ya membebaskan kita pamer-pamer paha. Ya, saya paling risih itu. Teman-teman, kenapa itu pahanya dibuka-buka? Dibuka itu bukan karena disengaja, nih lihat pahaku.
Bukan, terbuka sendiri. Terus di dalam kamar, ya, bukan kayak gini ketemu jalan-jalan. Maka saya kalau di asrama kan saya larang kalian pakai celana pendek itu. Ini, ya, kenapa? Memang bukan seperti itu, ya, nggak boleh itu. Kamu lihat, ada nggak cerita sahabat-sahabat pamer paha itu? Nggak ada, ya, nggak ada itu. Hadis ini yang kadang menjadikan alasan orang untuk membebaskan pahanya dipamerin tuh karena dia nggak paham. Hadis ini cuma satu ini tentang terbukanya paha Nabi. Lalu diprotes. Ya, kalau kalian belajar Nailul Autar itu banyak hadis-hadis yang terbukanya paha. Ya, tapi kondisi dilihat, bukan kondisi pamer ketika perang. Jadi ulama itu suka ribut gara-gara sebuah hadis. Apakah aurat itu sampai mana? Salah satunya paha itu aurat atau bukan? Ada yang bukan. Contohnya hadis ini. Yang kedua tentang apa? Waktu Nabi berperang terbuka pahanya. Lah masa orang perang itu nutup paha kalau terbuka? Ya namanya perang toh. Lagi tanding, bentar paha saya terbuka. Gak mungkin. Ya. Tapi inilah orang ya berpikir, ya. Makanya kamu kalau cari ustaz, hati-hati. Kalau dia salah memahami hadis, sesat semua orang yang dibuatnya. Maka pilih guru itu yang benar. Ya. Jangan asal ngisi kajian, ngerti enggak hadis, asal aja. Boleh enggak? Boleh. Menurut siapa? Boleh. Ya. Itu asal. Bahas suatu tema, dia cuma baca satu buku, nggak tahu yang ngarang siapa, dia alirannya apa, terus dibahas, jadi boleh semua. Wah, dasar yang ngikutnya tuh pekok semua tuh. Karena pasal paham dengan dia. Boleh, berarti boleh. Saya suka ustadz yang kayak gini, yang membolehkan semua orang masuk neraka. Nah, gitu. Jadi malu itu karakter malaikat. Malaikat itu luar biasa sekali. Kemudian ini tadi, ya, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Kata Nabi, tidaklah kebaikan itu ya datang kepada seorang kecuali mendatangkan kebaikan. Jadi malu mendatangkan kebaikan pada seseorang. Riwayat Muslim. Jadi tidaklah ya datang kepada seorang yang malu itu kecuali kebaikan. Orang yang malu mesti dapat kebaikan. Jadi jangan khawatir punya rasa malu itu. Ya, misal di undangan. Ya toh? Nah, ini mahasiswa sering enggak mikir malunya. Antri makan. Piringnya kebetulan besar. Semua hidangan itu diambil semua. Nah, itu dipikir. Satu, ya, halalan thayyibah itu harus jelas. Ini halalan thayyibah itu mengakibatkan malu orang atau tidak? Halal, makannya halal, baik nggak untuk tubuhnya? Kalau nggak baik untuk tubuhnya kok masih dia makan, berarti dia tidak tahu malu itu. Dia merusak tubuhnya. Sudah tahu dia itu darah tinggi. Sate kambing ambil. Ya toh? Soto jeroan ambil. Ya toh? Ati ambil. Pokoknya yang ngeri-ngeri itu diambil semua. Emping melinjo. Itu nggak tahu malu, tidak tahu malu terhadap dirinya sendiri. Hati-hati. Jadi halalan thayyibah itu di situ salah satunya. Dan kita harus malu juga kepada diri kita karena kita pemimpin bagi diri kita. Kalau kamu misalnya asam urat, jangan makan emping melinjo. Itu. Nah, kemudian apa? Ya. Malu itu akan mendatangkan kebaikan. Coba kamu misalnya ya toh bertamu ke rumah orang, ya. Silakan dibuka. Ya. Itu kan adab sebenarnya. Silakan iya, nunggu 3 kali. Silakan iya, baru diambil. Silakan makan. Iya, orang tuan rumah itu walaupun dia sudah nawarin, ya toh, tapi kalau lihat ditawarin langsung diambil itu mungkin gak punya adab. Itulah orang Indonesia itu. Ya kalau zaman Rasulullah nawarin betul. Jadi kadang makanya bedanya moral dan akhlak itu beda. Ya, moral itu kesepakatan di suatu tempat, sedangkan akhlak itu bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Nah kita harus lihat ini kan moral, bukan akhlak. Ya, oh kalau di tempat itu kalau nawarin makan itu nunggu 3 kali.
pura-pura nggak mau dulu. Tapi jangan ketika sudah sampai 3 kali langsung habis. Ya toh? Itu diperhatikan juga. Orang yang ke belakang pas keluar habis ya toh? Nah, ini ya. Tapi ada juga adab dalam tamu di kita ini yang tidak sesuai dengan syariat. Contoh, kalau kita bertamu minum dihabisin, dikira kita kehausan. Makan dibersihkan, nggak ada sisa, kelaparan. Ini kan salah, ya. Moral yang seperti ini salah. Jadi kalau moral itu yang berlaku di sebuah tempat itu tidak sesuai dengan syariat, nggak usah dipedulikan. Minum langsung dihabiskan. Tapi bukan itu kayak onta. Ya. Artinya sebelum kita meninggalkan tempat kita habisin. Kemudian makan. Janganlah ngikuti gaya-gaya orang barat makan disisa-sisain. Iya toh? Makan nih sisanya banyak. Itu kan mubazir. Ya mending ambil sedikit, habis kurang nambah. Jadi sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Itu konsistenitas. Ya. Tapi ya lihat juga orang udah selesai makan, kamu karena sedikit belum selesai. Ya orang mikir juga. Ya. Nah, malu itu akan mengakibatkan apapun. Ya. Kamu menahan misalnya, ya, menahan lapar, ya toh, menahan marah. Wah sayang kalau marah-marah nanti malu. Ya, nah itu ditahan. Banyak kok manfaat dari malu itu. Nanti kita akan lihat ya. Malumu adalah mahkota yang tak diperlukan di singgasana, namun ia berkuasa menjaga diri dan nama. Tiada siapa yang boleh merampasnya, melainkan kamu sendiri menyerah diri padanya. Inilah malu. Malu itu adalah mahkota bagi kita. Dan malu ini tidak akan hilang kecuali kita sendiri yang menghilangkan. Orang yang memiliki rasa malu seperti orang yang memiliki mahkota pada diri. Orang akan hormat dengan orang menjaga diri. Karena apa? Rasa malu. Ada mahasiswa itu ini kosan, di sampingnya itu masjid, azan, nggak sholat. Sebelahan. Loh, saya pernah ke sana, sebelahnya masjid, nggak jauh tempatnya dari sini. Nggak sholat juga dia, pada sebelahan. Ya, karena apa? Dia tidak punya rasa malu. Kalau enggak, sendalnya dibawa masuk. Wah, itu caranya anak pondok, seraman. Masuk, kunci, matikan lampu, sembunyi di balik pintu, masuk lemari, paket kirim. Tapi kalau yang punya rasa malu, apalagi malu kepada Allah, itu luar biasa. Mau ngapain malu, kita mikir. Ya, jadi malu itu adalah mahkota sebenarnya. Perasaan malu mendorong seseorang pertama mendekati kebenaran serta kebaikan. Menghalanginya mendekati kemungkaran. Kamu misalnya ya rajin ke masjid, mestilah kamu merasa malu ketika harus duduk-duduk dengan orang yang minum-minum tuh. Oh, rajin ke masjid ya. Masa deketi orang ya kan begitu. Kamu misalnya seorang aktivis ya kan? Nah itu rajin ikut kajian. Itu kalau mau jalan dengan perempuan aja mikir dulu dia antara malu dan tidak. Akhirnya yang kalah malunya, akhirnya tidak malu dia. Gitu. Itu masih mending ada mikirnya, masih ada mikirnya. Tapi error juga. Gitu ya. Nah itu. Tapi kalau dia malunya yang sudah luar biasa, maka akan menghalangi kepada kemungkaran. Termasuk ini tentang baju, pakaian, ya. Jadi teman saya ketika bilang itu, ya libasut taqwa. Jadi dia hobi pakai baju koko itu karena ada kalimat itu libasut taqwa, ya, baju takwa. Nah, dia pakai. Tapi walaupun dia itu tidak menggunakan dalil yang jelas, cuman akalan pikirannya saja itu menarik bagi saya. Kenapa kok kamu seperti itu alasannya? Iya, Ustaz, dengan saya pakai baju koko ini menghalangi saya untuk minjem VCD, menghalangi saya untuk berjalan berduaan dengan cewek. Masa pakai baju koko boncengan? Yang gitu. Ada juga bagusnya pikirannya itu. Ya, libasut taqwa diartikan secara letterlek baju koko. Gitu. Ini orang tidak punya ilmu tapi punya rasa malu. Ya. Jadi kan luar biasa toh.
Karena rasa malu itu membangkitkan jauhkan orang dari apa? Kemungkaran. Nah, coba bayangkan kalau semua mahasiswa kalian yang kuat ini pakai baju koko semua. Saya yakin itu pesantren atau UAD itu. Itu mahasiswa saya sudah banyak nih. Kalau pas kuliah saya pakai baju koko itu luar biasa. Rambutnya panjang dikunci. Iya. Keren itu saya lihat. Baju koko. Nggak apa-apa kok. Bila pun kokoan semua. Ya, besok namanya ganti Cina semua. Karena koko. Ya. Loh, UAD itu keren loh dulu itu. Ya. Tahun berapa tuh masih ini anak FAI yang kadang pakai jubah, ya kan? Yang sorban belum pernah saya lihat. Dulu pernah di kampus 2 yang pakai sorban. Kampus 1 yang jubah dulu banyak. Ya. Enak loh di Universitas Muhammadiyah itu orang bebas berekspresi. Ya. Tapi kalau yang pakai yang sobek-sobek, saya usir deh kelas saya itu. Masa saya ngajar tukang nggak jelas, tukang bangunan kok ikut kuliah di sini. Nanti kuliahnya di bangunan, jangan di kelas. Nah, itu luar biasa. Ya. Malu adalah mulia dan amat terpuji. Ya, kalau kita itu malu kan mesti dipuji orang. Ya kan? Ayo makan. Ya, nanti dulu. Kamu pengen apa? Terserah. Kan orang seneng kan? Ini enggak. Kamu pengen apa? Mumpung ditawarin. Gak apa-apa sih sebenarnya, tapi kan yang dengerin agak shock. Ya, kalau gitu besok usah tawarin lagi gitu. Nah, ini sekarang kita coba lihat. Semua karena malu. Orang itu pintar bukan karena minum tolak angin. Ya, ini sebuah perkataan yang salah. Seharusnya Kementerian Pendidikan harus menyampaikan protes, dan dunia kedokteran, farmasi harus protes itu. Belum ada hasil penelitian yang menentukan, ini anak farmasi tolong diperhatikan, ya, minum tolak angin jadi pintar. Ini melanggar kode etik. Ya. Kenapa orang pintar itu harus belajar? Karena kementerian kita sibuk ngurusin kartu sabar, jadi nggak selesai-selesai. Ya. Nah, pintar, kenapa orang jadi pintar? Malu kalau dibilang bodoh, apalagi sampai kuadrat bodohnya. Kan begitu? Ya kan? Ada anak kalau ujian nilainya dapat kecil terus, kamu kok bodoh sekali. Maka dia mikir, aduh malunya. Iya toh? Akhirnya dia belajar sehingga jadi pintar. Emang ada orang yang bodoh bersyukur? Kamu yang bodoh sekali. Alhamdulillah. Loh kok kamu bersyukur? Kalau kita bersyukur nanti nikmat bertambah. Tambah bodoh. Karena malu orang jadi mulia, ya. Orang pintar itu menjadi mulia. Kenapa? Allah akan derajatnya itu diangkat oleh Allah. Jelas kan? Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Kenapa? Dia punya rasa malu atas kebodohan. Jadilah dia pintar. Jadi kalau ada orang bodoh, dia nggak punya rasa malu. Maka kalian bersyukurlah yang kuliah ini, ya, punya rasa malu. Supaya tidak bodoh. Ya. Tapi kalau IP-nya kecil terus, masih dalam kebodohan. Gitu ya. Jadi masih juga kita itu tidak akan pernah pintar. Kenapa? Ya bingung kita kalau mau jadi orang pintar, jadi peramal aja nanti. Jadi semakin kita belajar, semakin kita mendapati bahwa kita ini bodoh. Kan begitu. Oleh karena itu tidak usahlah belajar supaya kamu tidak tahu kalau kamu bodoh. Dan akhirnya kamu bodoh betulan. Mulia. Kenapa kok orang itu jadi mulia? Kenapa kira-kira? Kenapa kok orang itu bisa jadi mulia? Ayo. Berawal dari malu. Kenapa? Karena? Iya, malu. Kenapa dia? Malu kalau dia direndahkan, malu kalau dia dihinakan. Maka dia menjaga diri dia supaya dia jadi orang yang mulia. Kan begitu? Karena dia malu awalnya. Gitu. Kaya. Kenapa ada orang kaya? Malu kalau dibilang miskin. Coba pesan orang tua kita. Nah, cukuplah Bapak Ibu saja yang seperti ini.
Kamu harus berhasil jadi orang kaya. Malu kita dibilang orang tidak punya. Malu dibilang miskin terus, ya toh? Makanya kalian harus punya rasa malu yang besar. Bila pun tulis di cerminmu, sudahkah Anda malu hari ini? Nah, begitu. Sehingga termotivasi, ya kan? Malu kalau jadi orang bodoh, malu kalau jadi orang dihina, malu kalau jadi orang miskin, itu tidak usah. Ya. Soleh, kenapa kok orang bisa jadi soleh? Hah? Karena malu kalau dia dianggap apa? Ahli maksiat. Coba lihat orang-orang yang taubat itu. Kenapa Pak kok taubat Pak? Malu ya Mas, diomongin orang terus. Malu dengan anaknya. Itu masa anaknya kiai, ya bapaknya germo misalnya kan? Oh saya malu. Nah, karena dia malu, maka dia berubah jadi soleh. Kalau orang nggak punya rasa malu, kan nggak ada orang lahir itu langsung soleh, itu nggak ada. Lahir langsung ada tulisan haji, nggak ada. Cantik, tampan, kenapa coba? Kenapa kok banyak orang itu, ya, terutama yang perempuan ini, pakai bedak sampai 1 senti, pakai apa namanya itu? Bulu mata anti badai, ya toh? Jambul katulistiwa, jambul tiang listrik dipakai semua itu. Coba kenapa coba? Harus dia luluran, pedicure, ya spa, mandi susu, ya mandi timau, pakai semua. Kenapa coba? Karena mereka mau kalau dibilang jelek, kan begitu. Itu semua berawal dari malu. Karena dia malu jelek, maka dia berusaha mempercantik diri. Yang cowok coba, jangan kira cowok nggak suka berhias. Sekarang banyak cowok yang suka berhias itu. Cowok pakainya hand body gitu. Nanti ada yang cowok itu apalagi mandi susu. Nah, cowok itu mandinya lumpur. Lumpur itu bagus sekarang itu sudah diteliti. Jadi lumpur itu mengikat juga kotoran sebenarnya. Iya. Maka kita lihat orang-orang yang rajin ke sawah itu jarang tuh yang sakit. Jarang orang di sawah itu walaupun dia mandinya lumpur itu. Ya walaupun kulitnya nggak bisa seputih Sinta toh. Surga, kenapa? Kok orang pengen masuk surga? Karena dia malu kalau masuk neraka. Nah inilah rasa malu itu. Ya, kamu ingin apa? Ingin surga, maka merasa malulah kalau kamu masuk neraka. Kamu ingin cantik dan tampan, merasa malulah kalau kamu dikatain jelek. Ingin jadi orang soleh, kamu harus punya rasa malu jadi orang ahli maksiat. Kamu ingin kaya, maka kamu harus punya rasa malu jadi orang miskin. Kamu ingin mulia, kamu harus merasa malu jadi terhina. Kamu ingin pintar, kamu harus punya rasa malu dikatakan bodoh. Walaupun kadang orang memotivasi diri, tidak ada orang bodoh di dunia ini, benar. Tapi banyak orang yang bilang kamu bodoh, kan begitu. Kita sering kayak gitu ya, motivasi diri sih boleh, tapi jangan terlalu positif 100%. Ya, kayak bilang bodoh. Tapi kan ada yang mengatakan tidak ada orang bodoh. Iya, memang nggak ada orang bodoh, tapi kenapa 100 orang bilang kamu itu bodoh? Itu yang harus dipikirkan. Ya. Kan tidak ada orang yang sempurna. Benar, nggak ada orang yang sempurna. Tapi kok kamu yang berbuat maksiat di sini, yang lain enggak? Kan begitu seharusnya. Kita kadang begitu, ya pikiran kita tuh membela diri. Maka kalau kita introspeksi diri, jangan terlalu menyalahkan diri, jangan terlalu membenarkan diri. Itu introspeksi. Ini lagi introspeksi bela diri. Saya itu kok IP saya kok 0,5 ya? Oh saya kan itu bantu dakwah, organisasi, rajin ke masjid. Apa yang bikin orang bodoh? Ini harus cerdas. Bahkan saya pernah dinasihati, Budi, kamu jangan terlalu sibuk. Ini mau ujian, nanti kalau nggak lulus gimana? Kok yang lulus menentukan itu kesibukan? Lulus nggak lulus itu yang menentukan kebodohan kok. Iya kan? Kalau kamu cerdas, lihat soal itu langsung jadi kok. Kan begitu. Nah karena nggak cerdas, kamu berjam-jam lihat soal nggak jadi. Kan begitu.
Dan yang paling menentukan adalah Allah. Kamu belajar capek-capek di malam hari, pas ujian ingat, tapi nggak bisa keluar dari kotakmu. Apa pengertian akidah? Aduh, ini sudah saya baca ini. Awalnya apa ya? Ini yang pertama ini. Allah lah yang menentukan. Jadi jangan semua itu disandarkan ke dunia semua. Ingat masih ada Allah. Malulah kepada Allah. Hati-hati. Tapi kalau Allah sudah bantu kita, sibuk dakwah, sibuk bantu umat, ya, sibuk pengajian, besok ujian, kita nggak belajar malamnya, tapi ketika kuliah kita perhatian, Allah akan bantu. Coba apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja. Orang yang bertawakal kepada Allah akan dibukakan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Kamu bingung mau ngisi, ya Allah saya nggak belajar karena ini. Tapi ini saya waktu kuliah itu saya perhatikan, tapi kok yang ini lupa ya Allah, diam aja kamu. Udah mulai satu keluar, Allah akan bantu. Bahkan dari setan, bisikan setan itu akan muncul di sekitar, akan membantu. Kan ada saja teman yang bisik-bisik. Nomor 2 apa? Ting, terdengar sinyal radarmu tinggi. Aha. Apa kamu dosa? Ya enggak, kamu nggak minta. Kecuali kamu minta, ya Allah, berikanlah suara-suara bisikan di sekitarku. Lain lagi. Tapi kamu, ya Allah, bantulah saya. Ting, ada yang bisik-bisik. Angkalnya ini awalnya. Ting, 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 ting. Ada. Nah, itu cara Allah membantu. Ada lagi, kamu nggak belajar, jawab susah kok nilainya. Nah dosennya lagi ngantuk. Ngantuk dia agak benar semua. Nah, cara Allah. Tapi jangan berharap yang seperti itu. Itu 1001. Nanti kamu nggak usah belajar. Nanti Allah akan bantu. Ya kalau kamu nggak sibuk, kalau kamu main-main, siapa yang mau bantu kamu? Itu ya. Nah, selesai. Kalau ada mau pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-haya'u sifatun minal iman. Ya. Kadang gini kan, malu kita kepada manusia lebih dominan gitu. Sehingga kita kalau lebih sama manusia lebih malu. Tapi sama Allah sangat minim ya. Sehingga pada saat kita sendirian, pada saat kita sekian, itu peluang untuk perbuatan maksiat itu lebih besar daripada kita pada saat kita banyak dengan manusia. Gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana zat itu bisa merubahnya kita lebih malu kepada Allah daripada manusia? Tapi ya semuanya itu harus malu. Tapi yang lebih dominan malunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan kepada manusia. Iya. Tapi bagaimana ya? Kadang kita ini rasa malu kepada Allah itu lebih kecil dibandingkan kepada manusia, dan memang kesendirian itu godaannya lebih besar daripada keramaian. Ya. Orang yang soleh pun kalau lagi sendiri nggak kuat itu lebih berbahaya daripada dia di saat keramaian. Nah, jadi begini, Indonesia ini kan banyak falsafah. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kita tidak akan pernah mungkin, ya, tidak akan pernah bisa memiliki rasa malu yang luar biasa kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Kenapa kok kita malu kepada manusia? Karena tahu kita dia itu siapa. Kan begitu. Kita tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa buat dia marah, karena kita tahu dia kalau tahu itu dia akan marah, karena kita tahu itu. Nah inilah kita, karena kita kurang mengenal Allah itu seperti apa. Kita hanya sebatas Allah itu Tuhan kita, sedangkan asma wa sifatnya kita tidak paham. Allah itu apa? Maha melihat. Allah maha mendengar. Ini yang kadang kita masih nggak paham. Kemahaan Allah dalam melihat dan mendengar ini kadang dikalahkan CCTV. Iya kan? Ujian, nggak ada CCTV. Yang ngawasi nggak teliti, kita nyontek. Nah ini berarti kita belum mengenal Allah. Makanya kalau kita beriman kepada Allah, tidak perlu pengawas ujian. Kenapa? Cukup Allah yang mengawasi kita, karena kita sudah tenang.
Jadi langkah pertama, kenalilah Tuhan. Begitu. Ya. Makanya kan peribahasa kata-kata bijak mengatakan orang yang tidak mengenal dirinya maka dia tidak mengenal Tuhan. Itu memberikan isyarat apa? Kita harus tahu siapa kita. Diciptakan oleh siapa? Apa tugas kita? Apa yang harus kita lakukan? Maka apa? Kita baru bisa mengenal Tuhan kita. Itu. Nah, itulah penyebab karena kita tidak kenal Tuhan kita dan kita juga tidak mengenal siapa kita. Sering kok kita itu melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan diri kita. Yang terjadi apa? Kalau berhasil karena memaksakan diri dan mengorbankan yang lain. Jadi kenallah Allah itu. Lalu bagaimana cara mengenal Allah? Satu tadi mengenal diri kita. Yang kedua, kita tidak akan pernah mengetahui Sang Pencipta kalau kita tidak belajar. Ya. Baca Al-Quran saja nggak akan mengantarkanmu mengenal Tuhanmu. Kamu bahkan bisa salah paham baca Quran itu. Kenapa? Bahasa Quran itu ada yang mutasyabihat, yang harus dijelaskan kembali. Ada yang muhkamat, yang sudah jelas. Maka kalau kita baca Al-Quran saja terjemahannya kita bisa salah paham karena banyak ayat-ayat yang harus dijelaskan kembali. Ya, maka belajarlah dengan kajian-kajian seperti ini. Ya. Kemudian apa? Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh sehingga ketika kita dalam keadaan down, orang itu nanti apa? Menasihati. Ya. Nanti yang awalnya kita tidak paham, akhirnya paham. Ciri sahabat yang baik itu apabila kita berjumpa dengannya, maka akan mengingatkan kita kepada Tuhan kita dan kepada agama kita. Itu teman yang baik. Tapi kalau kita ketemu teman kok semakin menjadi-jadi, nah itu bukan teman yang baik. Udah nggak usah masuk kuliah, belum pernah tak bolos, dapat 3 kali jatah itu, manfaatin. Nah itu bukan teman yang baik itu ya. Jadi kenalilah Tuhan kita sebagaimana kita mengenal manusia, bahkan seharusnya lebih ya. Yang kedua, kenali diri kita supaya kita bisa mengenal Tuhan kita ya. Rajinlah datang ke kajian-kajian karena Islam itu tidak bisa dipelajari secara otodidak. Ingat itu, Islam tidak bisa dipelajari secara otodidak ya. Kemudian bertemanlah dengan orang-orang yang baik sehingga akan terus menambahkan keimanan kita. Memang yang namanya kesendirian itu mendekatkan kita kepada kemaksiatan. Ya. Makanya saya saja ketika saya sendiri sekarang ini supaya saya tidak pusing, ya bingung, banyak waktu kosong, tak ada yang dipikirkan, saya menulis. Ya. Kalau enggak apa? Saya aktifkan nanti banyak yang link masuk. Nah itu seperti itu. Ya. Semalam saya belum punya WA, belum diaplikasikan. Wah langsung masuk terit, orang tahu, malah tambah sibuk sendiri tuh sampai jam 12 orang. Gimana Ustaz, ini Tad? Wah tambah sibuk saya. Nanti lama-lama saya pecat juga WA itu. Kalau tidak bisa menjaga diri. Ingat loh, fasilitas kadang menyibukkan kita dengan urusan dunia. Nah, maka saya lama sekali nggak punya WA itu. Nah ini karena harus. Nah, sudah buat langsung nah, itu. Makanya ini harus jangan sering-sering dibuka. Masa kamu kuliah sok sibuk, dosen jelasin kamu sibuk WA ya. Itu bisa-bisa nanti dikeluarkan fatwa WA itu haram juga. Siapa yang mengeluarkan? BJP peduli. Gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Ya. Gimana? Perilaku yang tidak malu kepada Allah. Ya, banyak sekali. Ya. Ketika kita nggak sholat itu nggak tahu malu. Ya. Banyak sekali itu. Ketika azan itu suara azan, nantilah kita sudah menyepelekan Allah itu. Karena dalam Al-Quran wajilat dulu. Jadi apabila nama Allah disebut itu seharusnya dalam diri kita ini bergetar. Wah, coba kamu lihat ya, sahabat itu wudu aja gemeter. Nah, kita itu wudu gemeter karena lapar. Nah itu. Jadi banyak ya Mas ya.
Ciri kita tidak malu kepada Allah karena kita berani berbuat maksiat, itu ciri. Ciri kita tidak punya rasa malu kepada Allah, apapun itu bentuknya, banyak sekali, ya. Termasuk ya yang suka PHP ini, itu nggak tahu malu itu, ya. Berarti kita harus keluarkan fatwa pagi ini, ya, orang yang suka PHP berarti tidak tahu malu. Nah, itu fatwa kedua ya. Yang pertama tadi diusulkan, WA diusulkan diharamkan ya. Diusulkan saja karena saya masih pakai. Jadi kalau saya udah nggak pakai baru kita haramkan. Itu ya cirinya. Ketika kita berani melakukan perbuatan maksiat berarti kita tidak malu pada itu. Contohnya banyak sekali. Silakan, ada lagi? Yang awat? Gimana yang awat? Ada yang mau pertanyaan? Malu atau malu-maluin? Ini alhamdulillah ini pertemuan pertama yang hadir banyak ya. Dan memang fenomena sekarang alhamdulillah ini mungkin sebuah pertanda baik. Yang hadir itu banyak laki-laki ya. Kalau yang hadir itu banyak perempuan, saya itu kecewa sebenarnya. Kenapa? Kejantanan ini kemana semuanya? Ya kenapa? Laki-laki itu kan pemimpin. Masa calon-calon pemimpin malas datang pengajian? Ya kan? Maka saya di PUTM itu saya fatwakan itu. Kalau kalian PUTM nanti kalian udah kuliah di luar, kalian ikut organisasi kok yang memimpin adalah wanita, potong burungmu sampai habis. Kemana kepriaanmu itu? Kemana kelaki-lakianmu itu? Cowok kok malas datang pengajian itu? Kamu gak pantas jadi pemimpin itu. Ya, catat nih perempuannya. Kalau masih ada laki-laki, suruh laki-laki jadi pemimpin. Habis ngisi, didatangi saya oleh mahasiswa dari Singapura. Ustaz, kenapa Ustaz mengharamkan? Saya tidak mengharamkan, tidak membolehkan. Begitu. Bedanya Pak Ustaz, karena saya bukan Tuhan. Itu aja bedanya. Kalau saya Tuhan, saya haramkan itu. Kenapa kamu laki-laki kok mau dipimpin perempuan? Bukan masalah perempuan bisa atau tidaknya, tapi kamu itu laki-laki. Para nabi itu nggak ada yang perempuan. Ini nanti dibuat nabi baru yang ke-26, Siti Soleha. Kan repot kalau Muhammad. Ya kalau misalnya laki-laki kan nggak ada iyahnya toh biasanya kan. Kalau laki-laki biasanya nggak ada iyah, perempuan ditambah iyah kan. Nah kalau Muhammadiyah berarti nabi baru nanti malah. Ya kan? Itu ya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi tolonglah yang para laki-laki ini, kamu itu calon pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jadi kamu itu pemimpin bagi para wanita. Ya. Itu. Kalau kamu nanti menikah, istrimu itu di rumah. Kalau dia mau bekerja pun tidak boleh terlalu keras. Itu ciri laki-laki bertanggung jawab. Bukan kamu yang dilindungi oleh wanita. Ya. Bukan berarti wanita nggak usah pengajian, nggak apa-apa. Wanita itu pengajian banyak nggak apa-apa, tapi laki-laki harus lebih banyak. Begitu. Nah, alhamdulillah di kampus 3 laki-lakinya lebih banyak, perempuannya sedikit. Ya tahu? Saya nggak tahu kenapa mereka sedikit. Ya, apa takut kalau saya ngisi nanti saya fatwain? Ya tahu? Saya kira begitu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya. Jadi insya Allah setiap Jumat, walaupun kita ujian tetap ada ya. Walaupun ujian kita tetap adakan kajian. Ya, kenapa masa kajian dikalahkan ujian? Ujian itu biasa saja, ya. Makanya supaya kamu sukses nggak usah belajar. Tapi belajarnya saat kamu kuliah kan begitu. Kenapa orang ketika ujian mau belajar? Karena ketika kuliah nggak belajar dia. Ketika kuliah lihatnya kemana-mana, mikir kemana-mana. Ketika ujian merepoti tukang fotokopi, merepoti teman. Gitu. Tapi coba kalau dia pas kuliah santai belajar terus. Ya kan, giran besok ujian dia nggak belajar. Kamu cerdas sekali nggak belajar. Ada Allah. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan dan khilafan, tidak ada maksud ya untuk membuat kesalahan. Ya, mungkin hanya khilafan saja. Kalau saya mohon ampun, ya masukan dan kritiknya, ya silakan ya dikirim ke WA boleh, ya, ke Facebook boleh, SMS boleh, ya nanti tanya panitia ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.